Bab 956. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Xiaofen sambil menyeringai, "Oh, Xiaofen, jangan salah paham. Apakah saya membuat lelucon dengan Charlie? Anda tidak tahu kami berdua. Kami dulu sering membuat lelucon, tapi nyatanya hubungan kami sangat bagus." Xiaofen mendengus dan menoleh untuk mengabaikannya. Pada saat ini, seorang wanita parubaya dengan rambut abu-abu dan wajah baik hati keluar dari pintu masuk panti asuhan. Melihat semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Oh, bukankah kamu pergi ke restoran? Kenapa kamu masih berdiri di depan pintu?" Hah? Semua orang buru-buru menoleh ke belakang, dan terkejut saat mengetahui bahwa pembicara adalah Bibi Lena yang telah pulih. Saat ini, Bibi Lena memiliki senyum yang sangat ramah di wajahnya. Dia memandang semua orang, dan dia juga sangat senang, terutama melihat Charlie, tidak hanya terhibur, tapi juga sedikit bersyukur. Untuk sementara, semua orang juga memandang Bibi Lena dengan mata bersemangat dan bersemangat. Charlie mendapat berkah dari 9 kitab suci surga yang mendalam, sehingga dapat dilihat sekilas bahwa kondisi Bibi Lena saat ini telah sembuh total dan kondisi fisiknya jauh lebih baik. Dia merasa sangat lega di dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa jika dia telah memperoleh 9 kitab suci surga yang mendalam sebelumnya, Bibi Lena mungkin tidak perlu menjalani operasi untuk transplantasi ginjal. Pil peremajaan akan cukup untuk menyembuhkan semua penyakitnya dan juga membuatnya beberapa tahun lebih muda atau bahkan remaja. Hal yang sama berlaku untuk Bibi Lena. Baginya, setiap anak di depannya sebenarnya sama dengan anaknya, dan dia merasa sangat disayangi, dan seluruh waktu generasinya telah didedikasikan untuk panti asuhan. Meskipun dia tidak pernah berpikir untuk meminta anak-anak ini untuk melaporkan rasa terima kasih mereka dan berbakti pada dirinya sendiri, saat ini, melihat semua orang datang mengunjunginya, dia menganggukkan kepalanya dan merasa sangat senang. Semua teman dari panti asuhan semua melangkah maju untuk menyambut Bibi Lena. Beberapa orang di sini datang dari lubuk hatinya, sementara yang lain hanya mengambil bentuk. Namun meski begitu Bibi Lena sangat bersyukur, lagi pula anak-anak rombongan ini masih bisa mengingatnya, yang membuatnya sangat puas. Pada saat ini, Charlie juga melangkah maju dan berkata, "Bibi Lena, selamat atas kesembuhan dan kepulanganmu." Claire tersenyum manis di samping dan berkata, "Bibi Lena, selamat atas kesembuhanmu." Setelah melihat Charlie dan Claire, Bibi Lena tersenyum bahagia di wajahnya yang ramah, berkata, "Charlie, Claire, sayang, aku sudah tidak melihat kalian berdua selama beberapa bulan. Pikiranku hancur. Apa kalian berdua baik-baik saja sekarang?" Sejujurnya, ada banyak anak di panti asuhan, dan dia memperlakukan semua anak sebagai anaknya sendiri, tapi jika dia ingin mengatakan siapa yang dia cintai, Charlie adalah orang pertama yang melakukan bagiannya. Ketika Charlie di panti asuhan, dia adalah anak yang paling patuh, bijaksana dan perhatian. Selain itu, meskipun anak-anak lain yang keluar dari panti asuhan akan kembali untuk melihat dan kadang-kadang menjadi sponsor panti asuhan, mereka tidak pernah seperti Charlie dan telah melakukan yang terbaik untuk membantu panti asuhan. Apalagi saat dia awal sakit, biaya pengobatan yang sangat besar itu menjadi penghalang bahkan untuk keluarganya. Tanpa diduga, saat itu, Charlie seorang diri yang akan menghadapi tantangan tersebut. Kalau bukan karena dia pasti sudah lama mati. Selain itu, dia cukup beruntung dikirim ke rumah sakit Union untuk perawatan. Berkat bantuan Charlie dalam mengumpulkan uang, Bibi Lena juga sangat berterima kasih kepadanya dari lubuk hatinya. Dia merasakan hal yang sama untuk Claire di dalam hatinya. Jika Claire tidak membantu Charlie mengumpulkan uang di mana-mana, dia tidak akan bisa mempertahankannya. Jadi, Bibi Lena memandang Claire tepat saat dia melihat menantu perempuannya, dan memuji, "Claire, kamu lebih cantik dari sebelumnya. Selama ini, Charlie tidak merepotkanmu, bukan?" Pasangan Bibi yang paling optimis harus bersikap hormat dan rukun, dan jangan biarkan orang lain bergosip. Bab 957. Mendengar perkataan Bibi Lena, Claire buru-buru berkata, "Bibi Lena, jangan khawatir, aku dan Charlie memiliki hubungan yang baik." Setelah berbicara, Claire kemudian berkata dengan nada meminta maaf, "Bibi Lena, setelah Anda pergi ke East Cliff untuk perawatan, saya tidak pernah punya waktu untuk mengunjungi Anda di East Cliff. Jika Charlie memberitahu saya tidak akan tahu bahwa Anda sudah sembuh dan dipulangkan.
Kembali ke Rose Hill, aku sangat malu. Bibi Lena berkata dengan emosi, setelah saya jatuh sakit, pasangan Anda sibuk di rumah sakit. Jika kalian berdua tidak membantu mengumpulkan uang, Bibi mungkin meninggal dalam kondisi kritis. Saat dia berkata, mata Bibi Lena memerah dan dia tercekat, terutama. Claire saat kamu sibuk dengan urusan keluarga Wilson, kamu juga harus datang dan menjagaku. Bibi selalu sangat bersyukur dan merasa sangat bersalah. Aku menyeret kalian pasangan, jika kamu benar-benar malu, Bibi yang mengatakannya. Claire buru-buru menghibur, Bibi Lena, jangan lupa, saya istri Charlie, dan Anda adalah dermawan Charlie, yaitu dermawan saya. Bibi Lena memandang Claire dan sangat tersentuh. Melihat Claire lagi kali ini, Bibi Lena merasa dia sedikit berbeda dari masa lalu. Meskipun Claire dan Charlie sering mengunjunginya di masa lalu, Claire masih merasa sedikit terasing dari Charlie, jelas karena mereka tidak memiliki dasar emosional. Tapi kali ini, keduanya telah berpegangan tangan, dan tampaknya hubungan mereka juga meningkat pesat. Dulu, Bibi Lena sering mendengar desas-desus menyebar keluar, jadi dia selalu mengkhawatirkan hubungan keduanya, karena takut suatu saat nanti Charlie akan menceraikan Claire dan diusir dari keluarga Wilson. Saat ini, melihat hubungan kedua orang itu membaik, hatinya tenang. Saat semua orang yang hadir mendengarkan percakapan ini, mereka terkejut. Baru kemudian mereka tahu bahwa Charlie dan istrinya telah berbuat banyak untuk Bibi Lena sementara Bibi Lena sakit. Charlie sangat rendah hati. Dia merawat Bibi Lena dengan baik. Dia hanya ingin membalas budi pihak lain dengan sepenuh hatinya, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan ini untuk pamer di depan orang lain. Namun, Jiang Ming di samping tertekan. Alasan mengapa setiap orang dapat datang bersama untuk mengunjungi Bibi Lena hari ini adalah karena dialah penggagas dan penyelenggara yang sebenarnya. Selain itu, dia berpikir bahwa dia sekarang adalah orang yang sukses. Hanya dengan memanfaatkan perjamuan resepsi ini, dia akan memberikan tekanan di depan semua orang dan menikmati pujian dan kepuasan dari kelompok orang ini. Ngomong-ngomong, dia akan menyebut Xiao Fen sebagai pria muda dan mencoba mengembangkannya. Tanpa diduga, Charlie dirampok dari pusat perhatian oleh pria seperti Charlie, dan dia berubah menjadi papan latar. Memikirkan hal ini, Jiang Ming memandang Charlie dengan sedikit kebencian. Kali ini, Bibi Lena menjabat tangan Claire dan berkata dengan sangat lega, Claire, kamu dan Charlie sudah tidak terlalu muda lagi. Saatnya mempertimbangkan untuk memiliki anak. Sekelompok anak yang mereka tinggalkan dari panti asuhan saat itu. Di sini, Charlie menikah sendirian, dan sisanya masih bujangan. Sebagai bibi, saya tidak sabar untuk memeluk anak baptis. Claire tersipu sekaligus. Dia dan Charlie telah menikah selama lebih dari 3 tahun, tetapi tidak ada yang pernah mendesaknya untuk punya bayi. Bagaimanapun, kerabat di sekitarnya sedikit merendahkan Charlie, dan berharap dia menceraikan Charlie, bagaimana mereka bisa membiarkan Charlie memiliki anak bersamanya. Namun, dia tiba-tiba didesak untuk memiliki anak oleh Bibi Lena. Selain karena malu di dalam hatinya, dia tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Claire sebentar lagi akan berusia 26 tahun, pada usia yang optimal untuk melahirkan anak, dan untuk seorang gadis seusia ini, keibuan dan cinta keibuan di dalam hatinya sudah mulai berkembang biak secara samar. Ambil Claire, misalnya, kadang-kadang ketika dia melihat orang lain dengan anak-anak, dia akan merasa bahwa cinta keibuan melimpah di hatinya, dan bahkan mulai memikirkan kapan dia bisa memiliki bayi sendiri. Namun, karena banyak hal di keluarganya, dia tidak pernah berani mempertimbangkan masalah ini secara mendalam. Jadi dia berkata dengan malu-malu, Bibi Lena, kami belum memikirkan untuk memiliki anak, karena saya baru saja memulai bisnis dan perusahaan baru saja berkembang sedikit, dan ini menjadi waktu tersibuk akhir-akhir ini. Bab 958. Kali ini, Xiao Fen menatap mata Claire, sedikit lebih iri, dan sedikit lebih tenggelam dalam hatinya. Dia menyukai Charlie sejak dia masih kecil. Ketika dia masih sangat muda, dia bermimpi menikahi Charlie dan menjadi pengantin Charlie. Dia belum melupakan mimpinya sampai sekarang, tapi sekarang sepertinya dia tidak punya kesempatan. Itu sebabnya dia semakin iri pada Claire, karena menurutnya, Claire menemukan pria terbaik di dunia, jadi dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Bibi Lena sedikit tersenyum saat ini dan berkata, karir itu penting, tapi terkadang keluarga juga penting.
Sebagai wanita, kita tidak boleh terlambat memiliki anak, jika tidak maka akan mempengaruhi tubuh kita. Claire tersipu dan mengangguk. Xiaofen berkata dengan malu saat ini, Bibi Lena, pemilik restoran lama baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa ada masalah dengan sirkuit restoran mereka dan tidak dapat dibuka hari ini. Kami hanya bisa mengganti tempat untuk makan malam. Bibi Lena tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak masalah apakah kamu makan atau tidak. Saya sudah sangat senang melihat semua orang. Ada begitu banyak orang di sini yang sudah lama tidak saya lihat. Jiang Ming, yang telah diabaikan. Sepanjang waktu, langsung bersinar setelah mendengar ini. Dia segera mengambil langkah ke depan dan berseru, Bibi Lena, saya akan mengatur makan malam untuk semua orang malam ini. Saat dia berkata, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon, lalu berkata kepada semua orang, semuanya, saya telah memesan tempat di Hotel Hyatt Bintang 5 kami di Aurous Hill. Ayo pergi sekarang. Mendengar bahwa Jiang Ming telah memesan tempat di Hotel Hyatt Bintang 5, semua orang yang hadir tiba-tiba terkejut. Seseorang dengan malu-malu berkata, Hotel Hyatt adalah hotel bintang 5. Terlalu boros jika kita pergi ke sana untuk makan malam? Tidak kurang dari 20,000 atau 30,000 setelah makan? Ya. Jika Anda AA, biayanya 1 atau 2.000 per orang untuk menyebarkannya secara merata. Tingkat gaji kami tidak mampu untuk konsumsi setinggi itu. Mendengar ini, orang lain tidak bisa membantu menunjukkan persetujuan. Mereka yang masuk dan keluar Hotel Bintang 5 pada dasarnya adalah orang-orang kelas atas, dan hanya mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke tempat seperti itu untuk menikmati. Dan di antara orang-orang yang hadir, karena mereka semua adalah yatim piatu, umumnya berpendidikan rendah dan tidak memiliki latar belakang, mereka tidak bisa berbicara tentang kesuksesan karir. Sebagian besar pekerjaan yang dicari semua orang adalah pekerjaan di level bawah. Gaji banyak orang selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi berbagai pengeluaran kehidupan sehari-hari. Mereka mengkhawatirkan kayu bakar, beras, minyak, dan garam sepanjang hari. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke Hotel Bintang 5 untuk makan malam, semua orang sedikit khawatir, takut mereka akan kewalahan karena sumber keuangan yang tidak mencukupi. Jiang Ming tersenyum saat ini, menepuk dadanya dengan murah hati dan berkata, jangan khawatir, kalian, saya akan membayar setengah dari makanan ini sendiri, dan Anda akan membayar setengah lainnya bersama-sama. Diperkirakan biayanya beberapa ratus per orang. Bagaimana dengan itu? Mendengar apa yang dia katakan, banyak orang yang lega. Jiang Ming akan membayar setengahnya sendiri, yang benar-benar mengurangi tekanan semua orang. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Jiang Ming, betapa malunya membiarkan Anda melakukan setengah dari pekerjaan. Jiang Ming melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, di hari ini terutama untuk Bibi Lena. Tidak masalah jika saya menghabiskan lebih banyak uang. Faktanya, semua orang tidak tahu bahwa Jiang Ming kebetulan memiliki anggaran untuk sebuah perusahaan untuk menghibur pelanggan. Apa yang dia pikirkan adalah dia akan membayar 20,000 hingga 30,000 untuk makanan ini, dan dia akan membayar setengah dari itu di permukaan, dan membiarkan orang lain membayar setengah lainnya. Pada saat itu, dia akan mengeluarkan faktur dan pergi ke perusahaan untuk mendapatkan penggantian. Dia tidak hanya bisa mendapatkan kembali setengah dari apa yang dia belanjakan, tetapi juga bisa mendapatkan kembali setengah dari apa yang dibayar semua orang. Misalnya, untuk makan 30,000, dia akan membayar 15,000, dan sisanya akan membayar 15,000. Setelah itu, dia akan pergi ke perusahaan untuk mengganti 30,000. Dia tidak hanya akan mendapatkan wajah dan bantuan di depan semua orang, dia juga akan menghasilkan laba bersih sebesar 15,000. Uang. Mengapa tidak? Bab 959. Bibi Lena di sebelah saya, ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke Hotel Hyatt untuk makan malam, dia buru-buru berkata, Jiang Ming, Bibi tahu bahwa ini adalah keinginan Anda, tetapi saya tidak perlu pergi ke Hyatt kelas atas hotel. Tempatnya terlalu mahal. Belakangan, Bibi Lena berkata, dan kamu makan kemanapun kamu pergi. Lebih baik memasak meja makanan lezat untuk Anda. Mari kita makan di panti asuhan. Ini akan menyelamatkan kalian anak-anak. Lebih sedikit uang. Anda dapat menggunakan sedikit uang yang Anda tabung untuk melakukannya sendiri. Tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan angin dariku. Dia hemat dan hemat sepanjang hidupnya. Dia belum pernah ke tempat semewah itu.
Sulit baginya untuk beradaptasi dengan tempat di mana dia menghabiskan puluhan ribu untuk makan. Namun, Jiang Ming tersenyum tipis dan berkata, Bibi Lena, jangan katakan itu. Kami semua dibesarkan oleh Anda, dan sekarang kami berada di usia yang tepat untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Lagi pula, kataku barusan. Saya tidak sendirian untuk makan, saya membayar setengah, dan sisanya akan membayar setengah lainnya. Setelah itu, dia melihat Bibi Lena ragu-ragu, dan kemudian membujuk, Bibi, jangan khawatir, makanan ini tidak mahal. Selain itu, Hotel Hyatt memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan kami. Saya akan mendapat diskon setelah makan, dan penyebarannya dihitung di kepala semua orang, dan jumlahnya hanya beberapa ratus. Saat kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir juga merasa lega. Jika konsumsi per kapita beberapa ratus, jika masih dalam kisaran kebanyakan orang, semua orang secara alami akan banyak rileks. Dan mereka merasa bahwa mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabiskan sedikit uang untuk merasakan pengalaman hotel bintang 5 kelas atas dan mewah, yang sangat hemat biaya. Saat ini, Bibi Lena masih agak ragu. Jiang Ming melihat waktu dan berkata, Bibi Lena, ini sudah lewat jam 6. Jika kita tidak terburu-buru, mungkin tidak ada tempat untuk pergi. Bibi Lena merasa jarang anak-anak ini datang bersama-sama mengunjunginya. Jika semua orang bahkan tidak menyelesaikan makan pada akhirnya, itu akan sangat mengecewakan. Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan keramahan Jiang Ming, jadi dia mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu ayo pergi ke Hyatt untuk makan. Jiang Ming sangat gembira dan buru-buru berkata, Bibi Lena, ayo cepat pergi. Seseorang bertanya, bagaimana selusin dari kita bisa pergi ke sana? Jiang Ming tersenyum dan berkata, mobil saya bisa mengambil 4. Biarkan Bibi Lena mengambil mobilku, dan Xiao Fen bisa mengambil mobilku, dan 2 lagi. Saat dia berkata, dia dengan sengaja menatap Charlie, mengangkat alisnya dan tersenyum. Charlie, apakah kamu ingin naik mobilku dengan istrimu? Aku akan mengantarmu ke sana. Istrimu sangat cantik dan kamu harus naik Mercedes-Benz. Anda tidak bisa membawanya ke bus. Charlie tersenyum ringan dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya juga datang dengan mobil. Oh benarkah? Jiang Ming bertanya dengan berlebihan, Anda datang dengan mobil, bukankah Anda menantu yang tinggal? Bagaimana Anda bisa membeli mobil? Mobil jenis apa? Alto atau Xiali? Charlie mengeluarkan kunci mobil BMW dengan kosong dan menekan tombol buka kunci. BMW 760 yang diparkir di pinggir jalan tak jauh dari situ mengeluarkan lampu kuning. Semua orang melihat ke arah tombol remote control-nya menghadap, dan ketika mereka melihatnya benar-benar mengulurkan tangan untuk membuka kunci BMW, mereka semua berseru. Teman-teman kecil ini benar-benar tidak punya banyak janji. Mereka terkejut ketika mereka melihat lebih dari 500,000 Mercedes-Benz Jiang Ming sekarang. Mereka merasa bahwa ini adalah tujuan akhir mereka dalam hidup, tetapi mereka tidak menduganya, Charlie bahkan mengendarai BMW. Kulit Jiang Ming segera menjadi sedikit tidak sedap dipandang, karena BMW dan Mercedes-Benz pada dasarnya adalah merek yang sama, dan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, yang awalnya mengira dia berdiri terpisah. Dia harus menjadi satu-satunya di panti asuhan yang mampu membeli BMW dan Benz. Tanpa diduga, Charlie bahkan mampu membeli BMW. Dia merasa tidak nyaman, jadi dia melihat lebih dekat pada BMW Charlie dan menemukan bahwa ada 3 angka 520 yang tertulis di belakang bagasi, dan suasana hatinya akhirnya membaik. Bab 960. Faktanya, BMW seri 5 dan Mercedes-Benz E-Class adalah 2 level yang benar-benar setara, dan lumayan. Namun, Jiang Ming tahu betul bahwa BMW 520 Charlie adalah versi paling pengemis kedua dari BMW seri 5. Mercedes-Benz E300L miliknya sendiri lebih mendekati puncak dari Mercedes-Benz E-Class. Ada juga E260 dan E200 di bawah ini. Dengan kata lain, BMW 520 dan Mercedes-Benz E200 milik Charlie memiliki kelas yang sama, sehingga E300L miliknya juga membuat Charlie kewalahan. Jadi dia dengan sengaja berkata, "Oh, Charlie, bukan seperti yang kubilang padamu, kau benar-benar mati untuk menghadapi dan menderita." Pakar lain mengatakan bahwa ketika membeli mobil, Anda tidak boleh membeli versi pengemis yang terakhir. Anda mengatakan Anda memiliki ini.
uang, mengapa Anda tidak bisa membeli BMW seri 3 dengan profil menengah ke atas? Mengapa Anda harus menjilat wajah Anda, memakai elang ekor besar, dan membeli BMW seri 5 terendah? Apakah kamu terlalu sia-sia? Seseorang bertanya dengan heran, Jiang Ming, apa versi pengemis itu? Jiang Ming tersenyum dan berkata, versi pengemis adalah mobil ini, model paling sampah di seri ini, dan model terendah, yang termasuk jajaran ekor derek. Semua orang tiba-tiba menyadari. Charlie tiba-tiba teringat ketika Darren Hotel dibuka, dia mengendarai BMW 540 dan bertingkah laku seperti Gerald. Berpikir bahwa Gerald dengan sengaja membuatnya gelisah dan ingin menggunakan 540 miliknya untuk menghancurkan 520 miliknya, Charlie tiba-tiba terinspirasi olehnya. Pada saat itu, Gerald sengaja mendesaknya untuk membandingkan dirinya dengan dirinya, tetapi sekarang adalah caranya sendiri untuk mendesak Jiang Ming agar membandingkan pria ini dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia dengan sengaja berkata kepada Jiang Ming, Jiang Ming, ada pepatah yang saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya, mengatakan bahwa tidak ada mobil daging, hanya orang daging. Dengan kata lain, selama keahlian Anda ada di rumah, Anda dapat mengendarai mobil apapun yang Anda suka. Lebih cepat dari yang lain, tetapi jika Anda tidak cukup terampil, Anda tidak akan bisa mengemudi bahkan jika mereka memberi Anda F1. Setelah berbicara, Charlie berkata dengan wajah menghina, Jiang Ming, ini bukan berarti aku berbicara denganmu. Saya memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik. Orang-orang memberi saya julukan, Aurous Hill Schumacher. Ketika Jiang Ming mendengar ini, dia segera melengkungkan mulutnya dan berkata, oh, sial, kamu Aurous Hill Schumacher. Apakah kamu tahu seperti apa Schumacher? Charlie mencibir dengan jijik, apakah kamu percaya atau tidak? Jiang Ming dengan dingin mendengus, mulut ada di wajahmu, tiup saja. Saya tidak percaya bahwa itu seperti Anda. Jika Anda mengendarai BMW 520, berani menelepon Aurous Hill Schumacher. Aku menendang pedal gas dan membiarkanmu memakan knalpotmu. Bagaimanapun, Jiang Ming mengangkat alisnya dengan arogan dan bertanya, apakah Anda ingin membandingkan? Ah, datang lagi. Charlie tersenyum dan berkata, sudah kubilang, beberapa waktu lalu, aku baru saja meletakkan BMW 540 di tanah. Kekuatan BMW 540 jauh lebih kuat dari Mercedes-Benz E300L Anda. Jiang Ming meludah dan berkata dengan jijik, Charlie, apakah kamu membual tentang itu dan tidak menulis draft? Hanya mobilmu yang rusak, BMW 540. Saya M. Jangan bicara tentang 540, Anda bisa melakukannya hari ini. Sebuah Mercedes-Benz E300L, saya punya nama belakang Anda. Charlie sengaja bertanya, berapa tenaga kuda mobilmu? Jiang Ming berkata dengan bangga, mobil saya memiliki 258 tenaga kuda. Charlie mengangguk, mengacungkan jempol, dan berkata, kalau begitu kamu luar biasa. Aku tidak bisa melakukan ini, hanya 184, jauh lebih buruk darimu. Kamu masih luar biasa. Jiang Ming mencibir dan berkata dengan sinis, mengapa? Apakah kamu tidak berani membandingkan? Apa yang baru saja Anda katakan? Anda menghancurkan 340 tenaga kuda 540. Mercedes-Benz E258L 300 tenaga kuda saya. Anda takut apakah Anda masih laki-laki? Charlie sengaja berkata dengan malu-malu, oh, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini bisa lebih baik dari Anda. Apa yang lebih baik dari kamu, kamu menang, dan kamu tidak akan melawan orang lain, kan?